pernah pemulung. Dia cerita sama saya, dia tuh mau ambil sesuatu di sini. Emang udah begini, udah begini. Mau ngambil ternyata tuh di tangan dia tuh ada megang. Keras, nggak bisa dilepas. Dia berontak, mungkin ngapain bisa lepas sendiri. Tapi kata pemulung itu tiba-tiba sakit. Apa nih? Halo. Halo, Bang. Wih. Punya, Iya, Ini lagi ngapain ini di sini nih? kita lagi. Kayak nggak punya dosa pada main di sini nih. Hah? Apa sih acara apa ini? Ini acara kabar misteri Jak TV. Oh, kabar misteri Jak Bang TV. Dio. Iya. Bilang dong Jak TV gitu. Ini kali ini kenal nih. Kan suka nonton juga di Jak TV kan? Kita saling nonton, Bang. Oh, saling nonton. Oh iya. Saya nonton Abang juga. Wah, kacau juga nih. Jadi gimana, Halo, Bang. Bang Erik? Ini Boleh dong, ayo dong kita boleh. ngobrol di sini. Iya, kan silakan Bang Dio di tengah deh. Bang Dio nih. Oh iya, gimana nih? Bang Dio, ini mumpung ada Bang Dio di sini nih. Iya. Jadi kesibukan Bang Dio sekarang apa sih, Bang? Sekarang ini kita lagi dari belakang situ tuh. Dari rumah orang sebelah, kita kemari. Kan ada apa namanya? Tanah sengketa di belakang sama rumahnya. Jadi kita lihat belakang sini tuh sini tuh kan. Kita belum tahu sengketa sama siapa. Cuman katanya tanah sengketa, ada klien minta kita lihat belakang. Pas sampai di sini kita lihat. Iya deh. Ini. Oke, Bang. Jadi pertama nih sebelah tadinya mereka itu tuh klinik aborsi, Bang. Oh, sebelah kelima aborsi. Kan kantor advokat dulunya itu, Bang. Kedoknya. Katanya udah sampai 2 atau 3 kali gitu digerebek tempat ini. Nah, kebetulan nih ada Bang Dio di sini. Nah dulu, ini kan daerah Paseban, Heeh. Jakarta Pusat, sebelah sono, Cikini. Iya. Ini kan memang dari dulu juga tempat orang pengen aborsi juga di Raden Saleh, Cikini, sini kan gitu. Apalagi ini pinggir jalan kayak gini padahal. Ya tapi jangan kalau tempat aborsi itu. Nah ini yang ilegal kan. Iya. Kalau legal aborsi itu memang dibolehkan, tapi itu memang rumah sakit berlisensi dan memang ada peraturan-peraturannya. Tapi nggak semua rumah sakit ya, karena yang ditentukan oleh negara. Kenapa aborsi dibolehkan? Misalnya persoalannya adalah kalau si janin itu berpotensi ada toksoplasma atau penyakit apa yang membuat berisiko buat ibu terutama sama janin. Ketika ini berisiko, dokter kemudian analisis ini berisiko, baru maka diperbolehkan. Dan itu dengan catatan sampai kepala rumah sakit harus tahu itu, gitu. Itu yang namanya aborsi yang legal. Memang diperjarang lah, tapi yaitu untuk menghindari risiko. Secara medik harus dipertanggungjawabkan secara medis dan dokter harus bertanggung jawab. Ada keguguran, ada digugurkan. Gitu. Adikurat namanya. Nah itu yang tempat resmi. Kalau ini, kayak memang kalau dulu sejarahnya di Paseban ini memang aborsi legal. Jadi sebenarnya ancaman hukuman di Indonesia kalau untuk kayak aborsi ilegal ini sama gimana? Kan ini aja. banyak banget yang dibunuh. Pembunuhan ini kan. Ini udah masuk penjara nih, dokter sama bidan-bidannya nih. Orang yang seperti itu ya memang layak di penjara. Karena kalau anak yang nggak berdosa aja mereka bunuh, gimana nanti? Artinya nilai moral mereka sudah nggak ada. Iya. Ini banyak terjadi di sini nih. Rata-rata masih muda, ada mahasiswa, ada SD, SMA, yang pelajar, ada juga ya yang udah kuliah. Iya itu dia. Mystery Seekers. Deolipa Yumara dikenal sebagai pengacara yang baru-baru ini mencuat saat dipercaya membela Barada Eliezer, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Bergabung dengan tim kabar misteri malam itu, selanjutnya Deolipa akan menerima tantangan melakukan solo explore masuk ke dalam klinik aborsi seorang diri, melanjutkan sesi solo explore Danu M. Priyogo. Ya udah, Nyai, sebelum kita kirim Mas Danu untuk masuk ke dalam, apa sih yang kira-kira bakal berinteraksi sama Mas Danu nanti di dalam? Yang pasti korin-korinnya janin-janin yang diaborsi yang usianya lebih dari 3 bulan dimasukkan ke lubang pembuangan. Kemudian ada yang pernah meninggal juga di sini. Jadi Mas Danu harus bisa bikin sketsa dari sosok yang pernah meninggal itu. Dan ada lagi sebenarnya makhluk
astral, entitas kuat yang benar-benar jin yang jadi pemomongnya para janin. Jenisnya namanya kolong wewe. Nah, kolong wewe ini yang menjaga anak-anak ini sekarang. Oke, Nggak Mas Danu takut siap ya? lah. Siap. Kita kirim ke sebelah langsung. Siap. Oke. Oke, guys, Mystery Seekers, saat ini aku sedang memasuki lokasi tempat klinik bekas aborsi. Ya, kita lewat. Ini salah satu pintu yang cuma ditutupin dengan lapisan seng. Oke. Assalamualaikum. Mystery Seekers masih bersama Kabar Misteri dan sudah ada Bang Deo dan juga Kanjeng Ratu Aura. Saat ini kita mau pantau apa yang dilakukan oleh Danu saat dia solo explore di sebelah. Jadi sebentar lagi kita akan minta Danu untuk mematikan pencahayaan dari senter. Jadi Danu di dalam tanpa pencahayaan sama sekali. Kita menggunakan kamera inframerah dan itu adalah satu-satunya sumber penerangan oleh Danu. Oke? Nah, ini udah tanpa pencahayaan. Oh iya. Oke, Mystery Seekers, aku akan berdiri di sini. Ya, ini tepat di hadapan kalian adalah ruang tindakan. Aku benar-benar nangis di sini karena di ruang tindakan inilah aku ngelihat ada kepala bayi, badan bayi yang terpisah beserta organnya berceceran, berdarah-darah di lantai. Gak kuat, jujur gak, aku gak kuat. Ini sekarang di mana nih, Nyai? Ini di ruangan untuk tindakan ya? Ruang tindakannya, karena di sini yang tadi Mas Danu sebutkan itu ada sosok perempuan Korin yang terjebak di situ, Mas Arik. Kenapa terjebak? Karena dia meninggal di lokasi tersebut. Oh, udah pernah ada yang meninggal nih? Sudah pernah ada yang meninggal nih. Oke, Mystery Seekers, di sini aku ngelihat ada satu sosok perempuan. Sosok perempuan ini adalah sosok yang meninggal bersama janinnya karena kesalahan suatu prosedur operasi. Jadi berangkat masuk ke lokasi ini juga kan perasaan si ibunya itu kan juga dengan gelisah, dengan gundah gulana, dengan ketakutan. Gitu kan, mau mundur nggak bisa, mau maju terpaksa. Jadi ya udah kadung masuk ke lokasi, udah kadung perjanjian, udah siapkan dana juga di sini kan. Dengan harapan selamat kan gitu kan, dengan harapan aibnya tertutupi kan gitu. Kan yang dia pikirin tuh cuman dirinya sendiri kan, baiknya. Ya. Dan kalau boleh jujur, seandainya aku boleh jujur teman-teman, bulu kuduk aku merinding semuanya. Dan kaki aku tuh kayak ada yang jabil-jabil gitu loh. Kayak ada yang megang, ada yang nyentuh. Di sini aku juga ngerasa hawa-hawa negatifnya sih ya. Jadi mungkin aku nggak berani masuk ke dalam. Soalnya ini baru pertama kali aku ngerasain kontak fisik. Kaki aku dari tadi tuh di sentuh mulu sama sosok anak kecil yang ada di tempat ini. Mystery Seekers, nyali besar yang dimiliki Indigos investigator kami Danu M. Priyogo seolah meredup. Pemuda berstatus mahasiswa Fakultas Hukum ini pun menyudahi sesi solo eksplornya dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ramainya interaksi dan fenomena serta penampakan makhluk astral yang dilihatnya membuatnya tak sanggup berlama-lama mengeksplorasi rumah aborsi ini. Selanjutnya, Erik dan Kanjeng Ratu Aura menguji mental keberanian Deolipa Yumara untuk melanjutkan sesi solo explore yang lebih dulu dilakukan Danu.
Oke, Mystery Seekers, sekarang Mas Danu sudah kembali bergabung sama tim Kabar Misteri. Kita langsung tanya Mas Danu, apa aja nih yang dia rasakan, yang dia temukan di dalam tadi pada saat sesi dia solo explore. Mas Danu, tadi di dalam ada beberapa gangguan yang Mas Danu rasakan. Boleh ceritain dong gimana nih? Ada gangguan apa aja di sana tadi? Kalau gangguan sih ya itu tadi, hawanya udah berasa nggak enak, udah panas ya kan. Terus ada beberapa sosok. Yang pertama itu ada sosok Wewe Gombel, ya. Jadi untuk penampakannya dia tinggi besar dengan payudara yang besar, dan memang sosok ini adalah sosok yang menjaga bayi-bayi yang diaborsi di tempat ini. Oke, Mystery Seekers, sepertinya Mas Danu udah bisa untuk beristirahat dulu, ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi bersama Mas Danu. Mystery Seekers di rumah, kalian pasti sudah menanti-nantikan momen yang satu ini, di mana kita akan challenge Bang Deo untuk melakukan hal yang sama persis, masuk ke dalam dari klinik aborsi ini, tidak menggunakan pencahayaan apapun, hanya berbekalkan kamera inframerah. Bang Deo siap dong? Oh siap dong. Asik. Ya udah kalau gitu kita siapin dulu apa yang diperlukan untuk Bang Deo. Kabar Misteri akan kembali setelah yang satu ini. Nekat masuk seorang diri ke rumah aborsi angker. Aksi solo explore Deo Lipa merekam banyak fenomena mistis. Mystery Seekers, tetaplah di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Tek. Nah, di sini kulunun, monggo. Kulun, susur apa itu? Waduh, serem amat tuh.